Tapi kata gurunya ini bilang, terlebih dahulu ubahlah dirimu. Bukan fokus pada dunianya ini dulu, tetapi fokus pada diri sendiri saat sendiri. Ya. Hari ini kita membaca dan belajar tentang hal menghakimi. Ya. Katakan di dunia ataupun kita semua ketika merespon apa ya, contoh yang kecil aja, ketika melihat keadaan di TV, maksudnya berita, bagaimana meresponnya itu langsung pasti begini-begini nih. Kenapa sih begini-begini? Cepat sekali menghakimi ataupun menilai sesuatu kejadian dengan cara pandang saya secara pribadi. Kok bisa sih dia tega melakukan itu? Kok bisa sih seperti ini, seperti itu? Ya saya sering sharing ya. Saya ini kalau sudah dengar berita apa-apa, pasti saya mau coba tahu pikiran orang ini bisa melakukan kejahatan itu bagaimana. Maksudnya apa sih yang mendasari orang ini begini? Apalagi kalau sudah yang melakukan itu yang masih anak-anak kecil, terus melakukan hal-hal yang begitu luar biasa yang dulu di zaman saya nggak pernah, masuk ke SMP gitu kan, dulu pernah waktu itu beberapa bulan lalu ya. Padahal kita tahu Allah mengasihi semua dalam keadaan apapun. Jadi hati-hati dalam menghakimi oleh sebuah orang. Jangan menghakimi. Dan mengapa tidak boleh menghakimi? Yang terakhir adalah penghakiman adalah miliknya Allah. Firman inilah yang saya terima ketika kita bersaat teduh di rumah di 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saya bacakan di versi DIMK. Sebab itu, karena belum waktunya, janganlah kalian cepat-cepat menentukan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Tunggulah sampai Tuhan datang nanti. Dialah yang akan membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah yang akan membongkar semua niat yang terpendam di dalam hati manusia. Pada waktu itu barulah setiap orang menerima dari Allah pujian yang patut diterimanya. Ya. Jadi belajar, saya juga harus belajar merespon bagaimana ketika melihat keadaan rekan-rekan ataupun keadaan apapun yang terjadi dengan respon yang benar. Kalau memang tidak bisa, lebih bagus ditenangkan di mulutnya gitu. Saya kadang-kadang cepat sekali langsung apa yang saya ungkapkan kepada Pak Salah ya. Sama Pak Salah. Ya. Kalau Allah, kenapa Allah? Maksudnya itu penghakiman adalah miliknya Allah. Karena Allah menggunakan ukuran anugerah dan kasih di dalam menghakimi manusia. Kalau kita bisa menggunakan ukuran anugerah dan kasih seperti Allah, pasti kita akan tidak menghakimi. Ya, seperti contoh di mana para ahli Taurat membawa orang yang kedapatan berzina di tengah-tengah itu, dan harusnya memang dirajam kan, tidak tahu hukumnya ini, harus dihakiminya dengan standar hukum yang seperti ini. Kenapa yang Yesus lakukan? Tidak menghakimi orang itu dan berkata seperti yang tidak, siapa yang tidak ada niat atau tidak berdosa, silakan melempar. Dan Tuhan Yesus pun bilang jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Permisi.